Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Saputra. Saya akan mempresentasikan file system dan security. Pertama, konsep file. File adalah unit penyimpanan logika yang diabstraksi sistem operasi dari perangkat penyimpanan. File berisi informasi yang disimpan pada penyimpanan sekunder seperti magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Tipe file terdiri dari data baik data numerik, karakter maupun binary, serta program misalnya source program, object program, dan executable program. Selanjutnya, atribut file. Sebuah file mempunyai atribut yang berbeda antara sistem operasi satu dengan lainnya, tetapi secara umum terdiri dari nama, umumnya mewakili isi dari suatu file, tipe, jenis dari suatu file atau disebut juga ekstensi dari suatu file. Lokasi menunjukkan letak direktori tempat file disimpan. Hanya ukuran atau size dari suatu file. Proteksi, mengontrol siapa yang dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi. Waktu, tempat, tanggal, dan identifikasi user untuk melihat pembuat file dan kapan terakhir kali terjadi perubahan atau modifikasi. Selanjutnya, operasi pada file. Sebagai tipe data abstrak, perlu didefinisikan operasi yang dapat dibentuk oleh file. Terdapat 6 operasi dasar yang disediakan sebagai sistem call, yaitu membuat file, create, menulis file, write, membaca file, read, reposisi dalam file, fileseek, menghapus file, delete, memotong file, truncate. Berikut tipe-tipe file. Kalian bisa melihatnya di gambar berikut. Selanjutnya, metode akses. Metode akses terbagi dua. Yang pertama, akses berurutan atau sequential access. Informasi pada file diproses secara berurutan. Satu record diakses setelah record yang lain. Yang kedua, akses langsung atau direct access. Pengaksesan record secara langsung, tanpa mengakses seluruh record yang ada. Selanjutnya, struktur directory. Directory adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Directory sering juga disebut folder. Folder istilah yang dipakai di Windows. Directory istilah yang dipakai di MS-DOS. Berikut adalah gambaran struktur directory. Selanjutnya, informasi pada directory, yaitu nama, tipe, alamat, panjang saat ini, panjang maksimum, tanggal akses terakhir, tanggal perubahan terakhir, ID pemilik, dan informasi proteksi. Selanjutnya, partisi. Membagi hard disk menjadi beberapa ruang, biasanya untuk memudahkan untuk mengelompokkan folder atau directory. Pada OS Windows, setiap partisi yang dimod ditandai dengan huruf, kurung, dan backslash. Pada saat pertama kali digunakan, partisi harus dimod terlebih dahulu. Selanjutnya, proteksi. Informasi yang disimpan dalam sistem komputer harus diproteksi dari kerusakan fisik, reliability, dan akses yang tidak diizinkan protection. Reliability biasanya dilakukan dengan duplikasi kopi dari file. Beberapa sistem komputer punya sistem secara otomatis atau melalui intervensi operator komputer. Menduplikasi file ke TP secara reguler dari sistem file yang secara tiba-tiba dihapus. Selanjutnya, struktur directory. Contoh directory di Linux, directory root, yaitu bin perintah binary esensial, boot file konfigurasi bootloader, dev device file, etc konfigurasi sistem host spesifik, lib share libraries essential dan modul kernel, mnt mountpoint untuk memon suatu file sistem sementara, opt tambahan paket aplikasi piranti lunak, sbin sistem binary esensial, tmp tempat file sementara, USR secondary hierarchy of system, var data variabel. Keamanan file. Penyebab data hilang yaitu pertama bencana alam dan perang, yang kedua kesalahan hardware atau software,
yaitu bisa saja CPU, malfunction, bad days, program bugs. Yang ketiga itu kesalahan manusia, data entry, one-tap mounted. Aspek keamanan. Yang pertama, kerahasiaan atau sekresi. Hubungannya dengan akses membaca data dan informasi yang mana hanya bisa diakses dan dibaca oleh orang yang berhak. Yang kedua, integritas atau integrity. Berhubungan dengan akses merubah data dan informasi di dalam suatu sistem komputer yang hanya dapat diubah oleh orang yang berhak. Yang ketiga, ketersediaan availability. Berhubungan dengan ketersediaan data dan informasi dalam suatu komputer yang hanya dapat dimanfaatkan oleh orang yang berhak. Ancaman keamanan. Yang pertama, interruption. Ancaman terhadap availability di mana data dan informasi yang berada dalam sistem komputer dirusak atau dibuang sehingga menjadi tidak ada dan tidak berguna. Contohnya hard disk rusak, kabel telekomunikasi dipotong, dan lain-lain. Interception. Ancaman terhadap sekresi di mana penyeludup berhasil mendapatkan akses informasi dari dalam sistem komputer. Contohnya wiretapping atau mengcopy data secara tidak sah. Yang ketiga, modification. Ancaman terhadap integriti di mana penyeludup dapat mengakses maupun merubah suatu informasi. Contoh merubah suatu program. Yang keempat, fabrication. Ancaman terhadap integriti juga, namun di sini penyeludup meniru dan memasukkan suatu objek ke dalam sistem. Contohnya menambahkan record ke dalam file. Intruder. Motif umumnya yang pertama, snooping. Seseorang masuk ke dalam sistem jaringan dan berusaha menembus pengaman. Yang kedua, mencari keuntungan dan memotivasi uang. Yang tiga, spionase atau militer. Virus. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan dirinya. Melalui mekanisme pengandaan diri ini, mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer, seperti menampilkan satu pesan tertentu, merusak file sistem, mencuri data, hingga mengendalikan komputer pengguna. Virus dapat menggandakan dirinya melalui file-file dokumen dan file program aplikasi. Selanjutnya itu siklus hidup virus. Yang pertama ada fase tidur atau dormant phase. Virus dalam keadaan menganggur sampai terjadi suatu kejadian tertentu. Fase kedua yaitu fase propagasi. Virus menempatkan kopi dirinya ke program lain di disk. Yang ketiga, fase pemicuan atau triggering phase. Virus diaktifkan untuk melakukan fungsi tertentu. Dan yang terakhir, fase eksekusi. Virus menjalankan fungsinya. Tipe-tipe virus. Yang pertama ada parasitic virus, memory resident virus, yang mengandung file .exe dan melakukan replikasi ketika file tersebut dieksekusi. Yang kedua ada memory resident virus, menempatkan diri ke memori utama dan menginfeksi setiap program yang dieksekusi. Yang ketiga, boot sector virus, yang menginfeksi boot record dan menyebarkan pada sistem di boot. Yang keempat, stealth virus, bentuknya dirancang agar tidak terdeteksi oleh antivirus. Yang kelima itu polymorphic virus, yaitu bermutasi setiap kali melakukan infeksi. Software keamanan sistem. Yang pertama ada antivirus software, yang kedua ada anti-spam software, yang ketiga firewall, dan yang keempat resource shielding. Antivirus. Pendekatan antivirus generasi antivirus. Yang pertama yaitu deteksi dan identifikasi. Penghilangan dengan program antivirus biasanya dibuat dengan bahasa assembler. Generasi antivirus ada J1, sekedar scanner biasa. Yang J2, heuristic scanner. Yang J3, activity trap. Dan J4, full feature protection. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.